Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya rabbu ya karim ya Rabbu ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah, tak henti-henti dan tak bosan-bosannya mari kita selalu membasahi lidah ini dengan mengucap puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, taufik, hidayah, sehat, yang semua Allah berikan kepada kita dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan menjadi asbab dimasukkannya kita oleh Allah ke dalam surga bersama junjungan kita Nabi Muhammad. Lanjut daripada mudzakarah kita yang telah lalu, sa'adatu ahlil ilmi fi daraini, keberuntungan orang ahli ilmu dalam dunia dan akhirat. Apa keberuntungan orang yang berilmu di dunia dan di akhirat? Seperti yang dikatakan seseorang di dalam sebuah syair, ahlul ilmi fi daraini mas'ud, bermula ahli ilmu atau orang yang mempunyai ilmu agama itu fi daraini, di dunia dan di akhirat, mas'ud ialah beruntung. Orang yang berilmu di dunia dan di akhirat pastilah dia akan beruntung. Dan yang kita cari itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Apa guna di dunia ini penuh kemewahan? Apa guna dunia ini penuh dengan kekayaan, kebahagiaan, akan tetapi kita akan celaka di negeri akhirat. Yang kita inginkan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Siapa mereka yang beruntung dunia dan akhirat? Ialah orang yang gemar, yang ketujuh, yang senang mendengar, mencari, menuntut ilmu agama. Wal khuldu fil jannati firdausi mau'ud, dan kekal di dalam surga firdaus. Selamat di akhirat, surga yang menanti. Bagi yang berilmu selamat. Sebaliknya bagi yang jahil buta ilmu agama tidak akan selamat. Nah, wal ilmu izzun, ilmu itu mulia. Wa ahlul ilmi muhtaram, dan ahli ilmu itu dimuliakan. Kenapa guru-guru dimuliakan? Kenapa ulama dimuliakan? Kenapa orang yang alim dimuliakan? Ada lain adalah ilmu yang ada di dalam dirinya. Kalau orangnya sama aja,
Mata kita sama aja pada dua, hidung kita sama aja kepada ke bawah, telinga kita sama aja, semua sama aja. Yang membedakan adalah ilmu yang ada di dalam diri seseorang, maka dia dimuliakan dengan sebab ilmu yang ada di dalam orang tersebut. Kenapa kita memuliakan orang alim, bukan memuliakan orangnya? Kenapa kita mencium tangan orang alim, bukan karena tangannya, tapi kita mencium tangannya, memuliakan dirinya karena ilmu yang terkandung di dalam dirinya adalah warisan dari Nabi Muhammad. Jadi kita muliakan orang alim, memuliakan Nabi Muhammad. Cium tangan orang alim berarti mencium tangan Nabi Muhammad. Asal bujur alim, ya, asal bujur alim. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang Nabi muliakan orang alim berarti muliakan aku. Wa man akramani faqad akramallaha. Siapa yang muliakan aku ya Nabi berarti muliakan Allah. Wa man akramallaha famawahul jannah. Siapa yang memuliakan aku ya Nabi berarti kada lain tempatnya surga. Dan berataan kita selamat dunia akhirat. Ya jago rubah hari belajar cobalah. Jika menangai jasidin men keluar pondok, ingati jasidin. Sesakit-sakitnya kita di dunia, menikam nih hidup sakit jasidin. Sesakit-sakitnya ikam di dunia kada lawas. Andai kata ikam nyaman jasidin kena sugih, nyaman ikam di dunia ini kada lawas. Setelah ulun pikir bujur jasidin, mana ada lawas di dunia? Susah di dunia, paling susah. Kada lawas, paling lawas 60, paling lawas 63 tahun. Hilanglah susah dunia. Jion mati. Ya kan? Nabi udah madahkan Pak. Umur umatku tuh je Nabi kada jauh dengan aku. Nabi 63. Jadi umatku tuh je Nabi berkisaran di situ aja. Jadi mun umur yang wayah ini 50, 13 tahun aja lagi. Ya kan? Amun yang 60 3 tahun, 62 setahun, 62 9 bulan 3 bulan. Ya kan? Dan sehari sebulan setahun itu kada kerasaan. Ini pian mohon maaf yang tua-tua. Kerasalah pian hidup selama ini nih. Dari pian lagi lahir sampai merasa kayak ini, kerasalah di dunia ini bahwa pian hidup di dunia ini lawas. Kada lawas. Ulun nih umur 39 umur. Rasa ulun rasa anyar aja. Ya ulun nyambat bini, kerasaan bujang anak leh di seorang. Kenapa? Dan itulah dunia. Yang jero ulun semalam, kita ini diberi oleh Allah permainan dunia sehingga saking asiknya dengan permainan kita ini dunia yang lawas sebenarnya, tapi kita kada merasa lawas. Asik aja dengan perkara disibukkan dengan dunia. Otak kita ini duit aja. Itu cara Allah, cara setan untuk melupakan kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya. Ikam nyaman di dunia jar guru kada lawas. Tetapi kalau ikam nyaman kena di akhirat, khalidina fiha salawasan ikam. Tapi kalau ikam sakit di akhirat, khalidina fiha salawasan, terda lagi tempat terakhir melainkan adalah akhirat. Apalagi yang hendak kita katakan. Kada gampang perjalanan dunia ini biar. Kita ni berjalan di alam ni hanya alam ketiga hanyar. Allah menjadikan kita yang disebut dengan alam roh. Sebelum di alam rahim. Kita ini sebenarnya sudah dijadikan di alam roh kita. Orang yang sudah berjumpa di alam roh, dia akan berjumpa di dunia. Jadi pian jangan aneh, jangan takutan, jangan bingung. Kenapa saat ini kita berkumpul di majelis, di alam roh kita sudah bertemu pada sebenarnya. Lalu berjalan lagi kita diletakkan di alam rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari baru kita berjalan ketiga, yaitu alam dunia ini. Apakah setelah alam dunia sudah tidak ada? Banyak lagi pian. Dan penentuan kita untuk melanjutkan perjalanan sesudahnya adalah di dunia ini. Setelah di dunia ini apa pian alam yang kita lewati? Alam akhirat dengan melewati dengan alam barzah.
yaitu alam kubur. Siapa aja pasti anak ustad kah, anak ustad kah, sugih kah, presiden kah, Jokowi kah, sama aja kubur juga. Ada bedanya Pak, lubangnya sama. Kalau boleh lo soal dengar, menurang sugih aja sehektar lubangnya, menurang susah misalnya sekilan, mana ada, sama aja. Tiangnya sama, bentuknya sama, yang membedakan lubang di dalamnya aja tergantung amal ibadah. Sehingga aja Nabi jangan tertipu kalian dengan tenangnya kubur itu, karena di balik tenang kubur, di dalamnya itu penuh dengan siksaan yang dahsyat luar biasa. Maka sampai Nabi mengatakan deh, tanda orang celaka itu yuhibbul qusur wa yansaunal kubur, yang di dunia hanya memikirkan cinta dengan rumah megah, mewah, ganal, tapi kada suah melupakan rumah yang sebenarnya, kada suah mengingat rumah yang sebenarnya, yaitu kubur. Ada deh kita yang suah mahayal dudukan dua laki bini itu. Kayak apakah kubur kita kina yang ganal juga kah, kita tarang juga kah? Ada yang ada asal dudukan di teras. No aja bini itu dia teras pina jabuk, tuh cat pina bubas. Apabila bahnya mengganti, tuh lampu pagar ngalih kadep. Yang ada kayak itu. Kada pernah kita memikirkan kayak apa di kubur, kena tarang kah, setarang di kubur, setarang rumah di dunia kah, atau kada kah? Jarang kita yang memikirkan seperti itu. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan permainan dunia ini. Alhamdulillah nih, kita nih kawan duduk di majelis tiba, syukur benar Allah memilih kita, yang Allah kada semuaan memilih hambanya yang mau duduk di majelis nangka ini kada sabarataan. Bersyukur benar, mudahan dosa kita berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa dosa itu kada mesti meminta ampun dengan mengucap istighfar. Kada mesti. Ada dosa yang diampuni yang lisannya kada beristighfar. Di antaranya batis pian yang menuju menuntut ilmu agama. Banyak kalau di hadis Nabi, satu langkah kita menuju menuntut ilmu, satu langkah Allah jadikan malaikat, yang malaikat itu ditugaskan Tuhan memintakan ampun dosa kita dari sekarang sampai hari kiamat. Malaikat mintakan ampun, ikan di laut mintakan ampun, batu kerikil yang kita jajak mintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah, tidak ada seseorang yang hendak berpindah untuk menuju mendengarkan ilmu agama sebelumlah dia sampai ke tempat ilmu agama, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kada kerasaan dosa kita diampuni. Lisan kada beristighfar. Duduk aja. Sampai di sini duduk aja. Lucu sedikit tertawa, ada orang nyari kada. Batis pina panat bunjur, ada orang nyari. Kada hilang juga pahalanya. Ya kan? Makanya jer almarhum Guru Danau, ya kan? Apa aja almarhum Guru Danau? Orang nuntut ilmu tunangai jasidin gawian inting upah larang. Lah ya. Gawian inting jasidin upah larang. Gawiannya nyaman, pahalanya ganal. Maksud sidin dah sesuai dengan hadis Nabi. Duduknya kita di majelis ilmu setumat terlebih baik yang daripada ikam sembahyang 1000 rakaat. Kita jangan 1000 rakaat, sembahyang tarawih 23 begin. Papak masjid Kampung Baru nih berkeliling cari imam laju. Imam cari di Nurul Qalbi, Allah umur 70. Jangan mampus macam ini. Tobat besok lari lagi sekarang mendawai sekiranya laju sekali takbir kai itu lagi pindah ke situ. Duduk kita di sini lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Duduk aja, dengarkan aja. Cuman kalau memang orang kada dipilih oleh Allah, biar tanggal tenggorokan ini memadahkan ya, tak akan tulang lah. Itu bang kurang. Doakan mudahan saudara kita dapat hidayah kita. Dan kita nih yang sudah dipilih oleh Allah meminta terus, mudahan istiqomah kita dalam menuntut ilmu. Kalau bisa
mudah-mudahan mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ini ulun padahkan dan bian. Guru kami selalu rajin memadahi. Nangai jasidin supaya hendak kita ini dicatat sebagai orang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kadang mesti kita mati lagi majelis nipang jasidin. Ada orang mati di rumah, mati begawi, tapi nya dicatat sebagai mati nuntut ilmu. Kayak apa caranya jasidin? Setelah majelis tunduk setumat, katakan di hati niat, ya Rob, kalau minggu depan malam Kamis yang akan datang, pian beri kesehatan, beri umur panjang, insya Allah ulun hadir pulang ke majelis ini. Oh, hari Rabu mati, diumumkan orang mati ya, menjadinya kawal kita tah, babila hari Rabu tah. Gimana matinya tah? Lagi bagawe kah kosean. Sungguh zahirnya mati dalam bagawi, tapi hakikatnya dia mati dalam keadaan menuntut ilmu karena tergantungnya niatnya tadi. Makanya dikatakan niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amal. Makanya ulunlah hendak guring tetap apa supaya kita mati dalam kebaikan tuh. Hendak guring itu berniat, habis bacaan itu berniat, ya Allah, amun ulun terbangun subuh nih ya Allah, ulun melaksanakan kewajiban ulun sebagai hamba, yaitu melaksanakan sembahyang subuh. Sekali guring karas kajung awak mati, maka sungguh matinya mati dalam keadaan sembahyang subuh. Nah, itu sekedar ilmu halus tapi manfaatnya luar biasa. Hadir, gantungkan terus niat kita untuk menuntut ilmu. Maka tatkala engkau mati dimanapun, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kembali kepada permasalahan. Ilmu itu mulia. Wal jahlu dullun. Jahil agama itu hina. Baik di mata manusia, lebih-lebih di mata agama. Lebih-lebih di mata Allah, hina kalau jahil dia. Wa ahlul jahli matrud, dan ahli kejahilan itu ditolak. Amal ibadah ditolak. Apa ujar Ibnu Ruslan dalam Zubatnya, dalam kitab Zubatnya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu agama, kada tahu, maka amalannya itu ditolak. Jadi ingat lalu pepatah orang bahari itu apa juga, sembahyang malal wasilu bang burit. Maksud sidin tuh belajar. Kada memadahkan pang kita mun kayak itu aja kada usah sembahyang, nada salah pulang. Sembahyang ya alhamdulillah sudah mau sembahyang, belajar sambil bergambatan. Kayak apa sembahyang yang bujur? Berapa rukun sembahyang? Apa aja yang batalkan sembahyang? Belajar tunggal gambatan sambil melaksanakan kewajiban. Nah, itulah. Wakil dan dikata orang hayatul qalbi ilmun pagtanimhu, hidupnya hati itu jersidin yaitu dengan ilmu. Pagtanimhu, maka persiapkanlah. Hati ini pian hidup, tahu hidup lah pian. Hati ini dibagi tiga pak. Pertama qalbun mait, hati mati. Wa qalbun marid, hati garing. Hati ini bisa garing, kadanya awak aja pang garing. Hati ini bisa garing. Wa qalbun sahih, yang ketiga hati yang bersih. Dan tiga ini ada di dalam diri manusia masing-masing. Wa qalbun sahih kayak apa guru? Hati yang lapang. Hati yang lapang apa? Yang mudah untuk beribadah, mudah melaksanakan kewajiban, itu menandakan hati orang sehat, nyaman, dan semua orang itu ada merasakan. Dan kita kadang-kadang turun naik. Ada kalanya hati nyaman aja, ada kalanya hati ini berat, kadang hendak lalu menggawi wajib nih. Amun sudah datang nyaman, tahajud sebulan kada tinggal.
Mun sudah datangnya uyuh dengan tahajud subuh gin kada. Hati turun naik. Dan hati tadi menjaganya, kalau kada bisa menjaga makanan hati ini, orang itu mun kada makan kan garing. Mun garing kada diobati, asbabnya bisa mati. Hati sama. Nih garing hati ini. Kayak apa tandanya guru hati garing? Ya jolon tadi. 1, malas beribadah. 2, kada hendak dengar nasihat. Hadir ke majelis berat. Ketahuilah Pak bahwa saat itu hati kita garing. Lalu lakas bawa ke dokter. Kita nih kalau sudah yang penyakit zahir, sakit, lakas berobat. 3 hari yang lalu ulun kena migrain. Ulun kada suah mini kepala. Kenapakah waktu itu sakit kepala 3 hari yang lalu? Bahancap ulun ke Sopi itu. Uji Sopi napa Pak? Periksa semuaan je. Tensi periksa, asam urat periksa, kolesterol periksa, dan periksa. Teking takutannya kita hendak sehat nih. Tapi jarang manusia terkala hatinya garing, kada hendak memeriksa dan kada hendak mengobat. Amun hati garing, kada kawapang ke dokter, kadida. Apa diantaranya obat hati kalau hati itu garing? Diantaranya hadir ke majelis ilmu agama. Bujuran biar. Pian man sudah ke majelis hati itu hidup. Hati itu hidup. Hidup apa? Untuk beribadah itu bertambah. Keinginan hendak bertambah. Coba aja orang yang 40 hari kada suah mendengar nasihat agama, hatinya keras. 40 hari aja. Apalagi seumur hidup. Masya Allah lah. Hati ini bahaya. Sedangkan hati ini adalah tempat pandangan Allah. Nah, dengan ilmu hati akan hidup ya Sidin. Nih kita yang duduk nih menghidupkan hati ini. Ayo kada gampang. Amunnya sudah mati hati, bahaya. Ya dalam Quran tuh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Hati orang sudah matilah. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah kunci mati hati seseorang, apa yang terjadi? Wa ala sam'ihim, otomatis telinga pun akan dikunci. Kalau telinga akan dikunci, wa ala absarihim, otomatis mata akan terkunci. Terkunci apa maksudnya? Telinga terkunci dari kebaikan, mata terkunci dari kebaikan. Ada telinga ini dah hendak ada dengar orang majlis dan ayo aja kita majlis kada aja panas telinga guru tu aja menyinggung aja pindah salah aku tampar lagi ajar. Bujur jawaban daripada bata tampar tuan guru kada bisa hadir, hatinya mati. Bahasa singgung apa? Orang bacakan babnya, ya Allah. Ini mun kita hadir ke sini nih, mau ubati yang garing. Benda itu menluka, amun kana uyah padih, tapi laka sampi. Yang kedua pulang amun tersinggung, jangan bapender. Amun bapender ketahuan orang. Kenapa guru kayak itu? Jangan orang bertikam pelakunya. Bade diam rasakan ya kan? Tahu juga orang. Nah, berarti kita hadir tuh hendak baik kan nggak itu maksudnya. Allah kunci penglihatan, Allah kunci pendengaran dari semua kebaikan. Nah, ada kegampangan kita. Mudahan hati kita dibersihi oleh Allah lah. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Bermula matinya hati dengan sebab jahil. Orang kada berilmu sama sekali itu mati hatinya. Ya tadi ada mau beribadah lalu, ada mau yang kakak ini duduk di majelis-majelis, suka dengan tuan guru, senang dengan orang-orang yang soleh, ada mau. Jadi kita yang dipilih nih pertahankanlah keistiqomahan kita ini. Itu Bang, minta dengan Tuhan jangan dirubah lagi yang kakak ini sampai akhir hayat kita, minta tolong. Karena semuaan yang kita kawal di sini atas dasar pertolongan Allah.
Kita ni kada kawa apa pang. Kita kawa taat tu karena Allah, ya kan? Mana Allah kada nolongi kita kawa juga kita kada kawa. Macam-macam mai disibukkan dengan ini itu, lalu ada sempat kita. Wa khairu zadi taqwa fazidhu, sepaling baik bekal itu jasidin adalah takwa, maka perbanyaklah takwa. Jadi kita ni bulik pasti membawa bekal. Bekal yang kita bawa itu bukan dunia ini, ya kan? Jelas sudah telah meninggal dunia. Maksudnya dunia ditinggalnya. Ada suah mendengar kalau kita orang mati misalnya membawa mobil dadak. Kafaka hadzal wa'du fata'idhu, cukuplah kan engkau ini nasihat, maka hendaklah umpatilah nasihat ini jasidin. Cukuplah ini sebagai nasihat kita. Kita kada kerasaan umur ni bujuran kada kerasaan. Maka wayah inilah anu meninggalan. Kita pasti kan merasakan hal yang sama, pasti. Tidak ada guna lagi penyesalan kalau sudah berada di lubang kubur, tidak ada lagi penyesalan. Percuma kayak itu. Ya Allah. Wakila dan dikata orang la tahsaban ajuhala ahya'a. Jangan kau sangka orang yang jahil itu hidup. Balhum amwat, akan tetapi mereka tu mati. Jadi orang yang ada suah belajar ilmu agama tu jangan nyangka jersidin dari Imam Ghazali, jangan nyangkanya itu hidup. Zahirnya hidup, hakikatnya itu mati. Wastaubuhum kafanuhum, pakaian mereka itu adalah kapan mereka. Kain kapan, artinya tidak berharga bagi yang buta agama ini. Lalu Nabi bersabda, yang bagi alal alim ayyasuma idan nasu mubtirun. Sepantasnya atas orang alim bahwasanya berpuasa ia apabila manusia sedang berbuka. Wa yahzana idan nasu yafrahun, dan ia sedih apabila manusia sedang bersenang-senang. Wa yabkiya idan nasu dhahikun, dan menangis orang berilmu itu apabila manusia sedang tertawa. Wa yusmuta idan nasu yatakallamun, dan ia diam apabila manusia sedang berbicara. Wa yatawahhada idan nasu yakhlitun, dan inya menyendiri apabila manusia sedang beramai-ramai. Falam yarda alaihi salatu wasalam, maka tidak ridha Nabi kita ayyakuna man alima wa fahima, bahwasanya adalah orang alim dan paham inya akan ilmu, kaman la ya'lamu wa la yafham, seperti orang yang tidak tahu dan tidak paham. Artinya kalau kita sudah berilmu Pak Ai, jangan sama lagi kita dengan orang yang kada berilmu. Kalau orang kada beilmu, kada puasa, kita beilmu nih yang tahu di ilmu nih. Buhan pian nih kan beilmu, tahu sudah rancak kita majelis. Oh, puasa Ramadan itu wajib. Orang yang jahil tadi kada puasaan, kita jangan kada puasa. Aku tahu puasa ini wajib, berarti alim namanya. Maka puasa. Yang orang sedang bergembira, senang-senang di sana, inya sedang itu menangis. Orang kada ingat akhirat, kita yang berilmu ingat akhirat. Orang beramai-ramai mencari harta dunia, mengumpulkan harta dunia, kita sibuk mengumpulkan amal. Ini membedakan orang berilmu dan kada. Kenapa? Nabi kada senang melihat orang yang paham, tapi inya seolah-olah nang kaya orang kada paham. Tahu aja ini kada boleh, tapi menggawi, maka paling sangat dimurkai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Kalau sudah berilmu atau memikirkan nih. Kada gampang-gampang dalam kitab Tambihul Ghafilin tuh, Pak. Tanah yang kita jajak nih tidak kurang sehari semalam itu memberitahu kepada kita, kada kurang 5 kali seruan, 5 kali peringatan tanah ini memberikan kepada kita. Seandainya Allah buka hijab kepada kita mendengar apa yang dikatakan bumi, sadar berataan kita di dunia ini. Sayang, begitu sayang Allah kada membuka hijab. Apa yang pertama? Bumi berteriak, manusia,
yang menginjak pundakku, yang berjalan di atas kami, yang saat ini kalian tertawa bersenang-senang, sebentar lagi kalian akan menangis di dalam perutku. Hei manusia yang sedang kenyang-kenyang di dunia, sebentar lagi kalian akan lapar di perutku. 5 kali berseru peringatan. Enggak, itu kada boleh berkenyang, kanyang silahkan. Yang dilarang berkenyang tapi lupa dengan Tuhan. Tertawa, siapa yang melarang tertawa? Tapi tertawa jangan lupa kepada Tuhan. Artinya kada meninggalkan kewajiban. Waktu sembahyang. Betul lah. Diperingati sudah kita. Cuma kita ada nangar, kada mendengar kita. Nah, alangkah bersyukur kita tuh yang diberi hidayah oleh Allah, mau kita nih beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mumpung ada kesempatan, berlomba-lomba kita untuk kebaikan. Semuanya tidak ada apa-apanya yang kita miliki di dunia yang kita banggakan ini, tidak ada apa-apa. Kalau sudah kita terhunjur menjadi jenazah, tidak adanya. Harta tuh kebanyakan mencelakakan. Kalau orangnya kada berilmu, ya kalau semalam gitu lah. Harta akan bisa menyelamatkan orang itu, tapi yang punya hartanya berilmu. Kenapa? Orang yang diisi harta yang beilmuinya bisa memanfaatkan harta itu untuk menolonginya. Kalau orang kada beilmu, harta tadi ganggam mati, kada mau nya untuk di jalan Allah tuh udah mau. Kayak apa aja kan mau. Ada nyaman aja begawi, uyuh begawi, bujur sama ada kan nyaman begawi. Tapi ketahuilah, yang kau simpan dan yang kau makan semua bukan milikmu, tetapi yang kau sumbangkan itulah yang akan menjadi milikmu di hadapan Allah. Ya kan? Jadi kita mau ada diisi harta nih. Aja guru bersedekah tuh roh hadiah di sini kena jangan menunggu sugih. Wayah ada sedekah di sini. Karena kalau menunggu sugih kita kada tahu apabila sugihnya mati iya bersedekah kada sawat kan, ya kah? Karena amal itulah kena yang mengawani kita. Jadi kita kalau untuk agama nih, baik kita semua orang bisa syiar, semua kita nih bisa syiar tergantung di mana posisi kita. Kalau kita berisi harta, syiarlah dengan harta, sumbangkan di jalan Allah. Di mana ada masjid, mana ada pondok, pengajian dan lain sebagainya, sumbangkanlah. Karena itu adalah syiar kita. Kita bersyiar. Kan di zaman Nabi kita tuh kan sahabat bermacam-macam. Ada yang menopong dari segi duitnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Tambah lagi Abdurrahman bin Auf. Wah, biar sahabat Abdurrahman bin Auf itu sugihnya tuh ya sampai saking sugihnya Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika Abdurrahman bin Auf meminta aku nih jar Abdurrahman bin Auf hendak merasai susah. Bukan sekadar berpandai aja Abdurrahman bin Auf nih dibuktikannya. Pada ketika itu di Madinah pedagang petani kurma ini mendapat gagal panen karena kurmanya buruk, rusak, makan hama. Sehingga kada payu. Nah, jar Abdurrahman bin Auf, saatnya aku hendak menjadi orang susah. Ditukarinya, pengumuman. Petani-petani kurma, antar aja semuaan kurma buhankan yang kada payu tu ke wadahku kutukari. Apa ada orang? Abdurrahman hendak jadi orang susah. Nang kayak gunung tumpukan kurma. Sama dinahan orang menjual ke Abdurrahman aja. Mana ada orang lain kali. Habis duitnya habis. Tapi janji Nabi lah orang pemurah tuh. Kada mau susah. Kada lawas ada utusan dari Mesir. Raja Mesir ketika itu di Mesir dilanda penyakit menular kulit. Dan satu-satunya obat adalah kurma buruk, kurma busuk. Cari di Madinah, Saikung lagi yang menjual kurma buruk. Takut ada kami jual, ada habis kami jual ke Abdurrahman bin Auf. Ditukari Raja Mesir 10 kali lipat dari harga yang ada. Bal yazdad.
karena pemurah membantu agama Allah. Kada pernah susah salawasan, asal yakin aja. Asal yakin aja. Yang kita sumbangkan 1.000 kada mungkin dia balas 1.000. Dia balas berlipat-lipat ganda. Asal yakin, karena itu janji Nabi Muhammad. Ada kita nih setengah yakin, hendak nyumbang macam-macam. Hendak nyumbang bini bamamai kada jadi pulang. Hendak ya kah? Kalau sahabat tuh yakin kalau bantu agama Allah, Allah akan bantu kita, jujur. Lagian kada hilang juga yang kita sumbangkan tuh. Amal jariah mengalir, ya kan? Menjadi saksi kena di hadapan Nabi Muhammad bahwa kita nih walaupun orang awam tapi pernah kita berkorban untuk syiar agama Allah. Artinya kita berisi harta, syiar dengan harta. Berisi tenaga, syiar dengan tenaga. Berisi ilmu, syiar dengan ilmu. Jadi semua kita kawa syiar untuk agama ini. Mau dan kadanya aja lagi. Tuha, baharta kada, miskin pulang. Mendoakan setidak-tidaknya. Doakan orang yang mensyiarkan agama disehatkan, dipanjang umur sekurang-kurangnya. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kita di dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi